Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast Media Master Studio di mana Anda berada yang bisa menjangkau siaran kami, nanti kami akan publish melalui akun YouTube kami. Hari ini kita kedatangan tamu. Sebenarnya tamu kita akan ada banyak, tapi mungkin karena healing, karena ada aktivitas sesuatu yang bisa kami hadirkan, ternyata dua dedengkot dari pengurus podcast Media Master Studio SMK Negeri 1 Penyambungan. Baik, sahabat podcast Media Master Studio SMK Negeri 1 Penyambungan, inspirasi bagimu yang tak mungkin menjadi mungkin. Saya sapa dulu narasumber Pak Tris Mewaldi. Selamat sore. Sore Pak. Ya, baik. Kemudian sudah senyum-senyum di sana Pak Awaludin Sagala Eskom. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Oke, baik. Ini maaf Pak sebenarnya. Kan kita kayaknya sedikit nervous nih Pak. Iya. Atau AC-nya yang kedinginan? Enggak, bukan. Mungkin barangkali tidak didampingi sesuatu. Oh iya. Iya, pas. Baik sahabat podcast Media Master Studio SMK Negeri 1 Penyambungan, inspirasi untukmu yang tak mungkin jadi mungkin. Tema kita hari ini, narasumber kami, aku, kamu, dan kita bersama. Itu tema kita. Baik, sebelum saya melemparkan beberapa pertanyaan mungkin yang bersifat biasa, dan nanti akan saya sampaikan juga pertanyaan yang agak Luar biasa. membutuhkan sesuatu jawaban yang agak penuh kekesalan. Wow. Oke, baik. Pak Tris, sebagai manajer program, ini masih libur. Ya. Langkah ke depan sudah tersusunkah jadwal untuk beberapa narasumber kita, dan kalau bisa dikasih bocoran nggak ada apa-apa, kita kasih bocoran mungkin untuk dalam minggu ini atau untuk bulan depan, silakan Pak. Makasih Pak. Insya Allah dalam minggu ini kita mengundangkan yang baru kemarin anak-anak yang kegiatan pramuka di Sampuraka. Oh iya. Dan untuk kegiatan selanjutnya kita mengadakan yang internal aja dulu. Iya. Setelah sudah selesai kita akan mencoba ke bagian eksternal. Oke. Berarti sudah ada agenda yang Sudah Pak, sudah. Agenda udah saya pikirkan dengan matang, siapa-siapa aja yang bakal kita undang. Oke. Untuk wilayah internal, dan selesai dari internal kita akan mencoba memulai dari ke eksternal. Oke. Baik. Pak Awal. Iya Pak, saya Awal sebagai manajer apa Pak? manajer IT. Manajer IT. Oke. Melihat peralatan kita ini masih ada kekurangannya kah? Sudah mumpuni atau masih ada yang perlu dibenahi? Ya Pak, terima kasih Pak ya. Jadi kalau menurut saya Pak ya, Iya. untuk peralatan sementara ini sudah cukup. Sudah cukup ya. Tinggal bagaimana kita mengeksplornya aja Pak. Oke, baik. Apa kesan pertama Pak Awal ketika kita membentuk sebuah lembaga Media Master Studio, ya. Kemudian kita buat sebuah kegiatan kita di bidang penyiaran dengan hadirnya podcast kita ini. Silakan Pak. Ya, kesan pertama saya merasa sangat senang Pak ya. Jadi sebenarnya ada sesuatu yang baru nih di sekolah kita. Oke. Jadi dengan adanya sesuatu yang baru tentu kita harus juga menciptakan hal baru gitu Pak. Oke. Jadi kesannya ya sangat senang. Sangat senang. Oke. Kalau Pak Tris, Iya Pak. ya, gimana kesannya Pak? Pertanyaan sama. Gimana Pak ya? Rasa yang pengen saya sampaikan itu bisa tersampai di sini, bisa menjadi motivasi bagi anak-anak, apalagi rasa bahagia itu kuat Pak gitu. Intinya bahagia. Semangat gitu Pak, semangat. Rasa semangat walaupun ya kawan-kawan lagi sebagian lagi ada keperluan masing-masing kan. Mungkin oke, wajar karena waktu libur. Memang di saat launching kita sudah mendekati hari libur. Konsekuensinya memang kita tinggalkan beberapa rekan-rekan yang punya kepentingan sendiri. Baik, rekan-rekan semuanya, siapakah yang bisa dijadikan salah satu teman curhat? Teman curhat bagi diri pribadi atau bagi kebersamaan gitu. Tenang, Jangan kita tenang. Ini masih permulaan Pak. Iya. Ini masih permulaan. Oke. Santai, ya. Mungkin barangkali Pak Awal lagi menyiapkan jawaban, saya kepada Pak
Tris? Gimana tadi Pak pertanyaannya? Siapakah yang bisa dijadikan teman curhat di antara pengurus ini dalam kehidupan sehari-hari? Jadi udah tahu loh Pak jawabannya. Iya. Semua Pak, kalau bagi saya Pak ya, Iya. semua bisa. Tapi kalau memang yang spesial itu Bu Mahya, karena apa Bu? Karena ya Beliau adalah karena istri saya. ya bidadariku gitu ya. Istri saya di rumah. Oke. Di kantor, di luar, di dunia ini Pak. Oke. Dan di akhirat. Oke. Sudah saya tebak Pak. Berarti bukan istri dalam rumah saja ya? Bukan Pak, bukan, Oke. Pak. Jadi Oke, saya sapa dulu Bu Maya, nanti offline nanti. Iya, Selamat siap. sore Bu Maya, sehat selalu. Mungkin nanti kedatangan kamu. Oke, saya lempar kepada Pak Awal. Udah senyum-senyum Pak Awal. Ini teman-teman kita, ini teman-teman pengurus. Bisa dilihat wajahnya Pak, mana senyum yang paling manis. Bisa. Izin Pak, terima kasih boleh ya? Boleh, silakan. Oke, sahabat media, sahabat podcast Media Master Studio, kita juga menimbulkan ada beberapa makanan ringan untuk tema acara kita hari ini karena ini acaranya agak ringan, rileks dan santai. Oke, Pak Awal silakan dijawab. Oke, ya tadi yang baru bilang yang untuk curhat pastinya semua kita harus bisa semua dicurhatin ya. Nggak boleh nyontek lah, boleh Ya, nyontek. itu udah pastinya, udah pastinya. Jadi Ya, nggak boleh nyontek. Tapi ada yang spesial. Oke, ya yang spesial ya. Ya tentu teman saya Pak. Oke. Bapak Rizky. Oke. Itu adalah teman saya sudah lama dan tentunya kami sudah sedikit banyaknya udah banyak tahu gimana Karakter si Pak. Oke, selain Pak Rizky, Pak Awal, dari teman-teman ini gitu, kalau yang perempuan, siapa yang menjadikan teman curhat Pak? Jujur ya, Iya. Yang merasa nyaman. yang merasa nyaman gitu, siapa Pak? Saya biasa kalau ada suatu masalah Kak Mahya. Oke. Ibu Mahya. Sebebas itu kan bercerita dengan Ibu Maya? Ya bisa dikatakan lebih bebas. Oke, termasuk hal yang sangat pribadi sekali? Iya. Oke. Oke, baik. Hati-hati loh. Ingin Harus minta izin loh. minta izin loh. Oke, baik. Pak Tris, Iya Pak. dalam mindset Bapak, pikiran Bapak, kedepannya ini podcast kita ini bagaimana? Harus bagaimana? Keinginan Bapak? Keinginan saya Pak untuk podcast Media Master SMK Negeri 1 Penyambungan ini Pak, kalau bisa dia semakin ke depan, semakin maju, semakin muncul ide-ide kreatif bagi setiap dari kelompok kita, Ya, pengurus gitu ya. pengurusan. Dalam artian Pak, inspirasi jangan dipendam, Iya, betul. harus dibagikan. Iya. Jadi kita saling sharing, saling bagi. Ada kekurangan kita isi, ada kelebihan. Pas nggak kelebihan ini, bisa nggak masuk nggak di untuk mengisi yang kosong kan gitu. Oke, baik. Pak Awal gimana? Ya kalau saya juga gitu Pak, harus ada disiplinnya Pak. Iya. Ya, harus punya disiplin kita kan. Kalau memang kita ingin maju, ya maju. Iya. Semuanya harus ikut kan. Gitu. Oke, Pak Awal terlalu semangat jauhnya Iya. ya. Oh, yang menjadinya. Ya. Oke, saya tangkap tadi dari kedua narasumber menyampaikan, Pak Tris dan Pak Awal menyampaikan ingin maju, ada disiplin, kemudian sesuatu yang bergerak dinamis ke depan, bukan mundur. Kalau seandainya ke depan misalnya ada pihak-pihak eksternal yang mengkritisi kita, tetapi untuk hal yang lebih maju, pendapat Bapak gimana? Oh, kita terima Pak. Oh ya. Kritik itu perlu Pak, karena apapun ceritanya, setiap apa hal yang manusia buat, konsekuensinya harus terima dengan kritikan. Kita kan nggak seharusnya diri kita ini nggak selamanya sempurna. Ya. Harus lihat apa itu konsekuensinya, apa yang kita buat. Oke, sebagian pihak suka, sebagian pihak nggak suka. Yang nggak suka inilah bisa nggak dia terima, maksudnya saran kritik dia yang disampaikan sama kita harus kita terima Pak. Jadi yang nggak suka ini cuma yang kita buat bisa menjadi suka, tertarik dan merasa nyaman dulu Pak yang perlu. Oke. Pak Awal? Ya kalau saya kritik itu bagus Pak. Iya. Tapi yang kritik yang memajukan. Memajukan, ya. Ambil yang baik, kalau yang tidak baik ya tentu kita koreksi dulu gimana yang tidak baik. Oke, baik. Sahabat podcast Media Master Studio SMK Negeri 1 Penyambungan, inspirasi untukmu yang tak mungkin menjadi mungkin. Boleh saya bicara tentang pribadi? Boleh, oke. Kalau umur, tanggal, bulan, bisa.
sensitif. Bukan, ada firewallnya, Ya. dinding pembatas gitu ya. Baik, Pak Kris, mudah-mudahan Ibu Maya di rumah lagi mungkin menangkap sinyal-sinyal. Ketemu dengan Bu Maya di mana, Pak? Kita Pak satu Unimed. Nah, ya. Kalau saya tamu 2008, istri saya atau Bu Mahyar dia tamu 2009, jadi masih ada Ada saya Pak. kelas, ya. Tapi kan Pak di Unimed selama berapa tahun nggak pernah jumpa Pak, ketemunya di SMK 1. Ya, semangat, ya. Di SMK 1 lah ini kami bertemu, ceritanya pun lucunya Pak. Berawal hanya sebuah guyon-guyonan, Canda-canda. canda-canda. Ya ceritanya bahkan dari satu sekolah ini yang mempersatukan kami lah gitu ceritanya kan. Ya saya beranggapan kalau kami sama ya rebutan warisan kalau semua. Jadi ya, kalau memang udah jawaban dari Allah Subhanahu Wa Taala itu dia udah jadi jodoh kita, nggak mungkin kita tolak. Iya, iya. Artinya dari canda, dari guyonan, sering ketemu, kemudian Sering sama lah. iya, obrolannya satu Iya. frekuensi, artinya muncul muncul kenyamanan. Dari nyaman itu mungkin muncul benih-benih yang namanya cinta. Iya Pak, itu Iya, dia Pak. iya. Udah jadi psikologi cinta. Iya. Ya. Oke. Karena Pak, segala sesuatu itu harus dimulai dengan nyaman Pak. Iya, betul, betul. Kayak kita pakai baju kan, nggak nyaman aja, Iya. padahal bajunya udah cantik. Iya, udah mahal. Udah gitu. mahal, bilang lah harganya sekian ratus kan Iya, gitu kan. iya. Sementara kita punya baju yang harganya cuma puluhan ribu, Iya. tapi kita pakai rasanya nyaman kan gitu. Iya, betul, betul, betul. Pasti kan walaupun KKP kita bilang Pak, cuci krim pakai, Iya, iya, iya. Iya. pasti nggak ada rasa bosan. Bosan. Biar ditengok orang bajunya pun itu Iya, tidak wajar, wajar. masa bodoh kan gitu, Iya. nggak wajar kan gitu. Tapi nyaman itu. Nyaman itu Pak yang perlu. Kemudian satu lagi, jadilah diri sendiri. Iya, Pak. Diri sendiri, oke. Pak Awal, Iya Pak. nanti kita blurkan kayak jawabannya. Umurnya udah berapa, Pak? Tenang bibit. Kalau sekarang 28. 28. Itu sudah mau menjelang gerbang 30, Pak. Nah iya Pak. Angka digit 3 gitu. Ya. Tapi ini saya agak segan jadi ngomongnya nih. Santai aja Pak. santai. Sudah ada calon Pak, Pak? Kalau calon belum ada Pak. Tambahkan hati? Untuk saat ini belum. Belum. Yang diincar? Ada. Yang diincar pakai tempo dulu ya. Iya. Ada. Nanti ngasih jawabannya salah gitu. Iya, salah. Frekuensinya nanti mentok itu nggak nyampe gitu, gagal rencananya gitu ya. Aduh, kelepasan nih. Oke, calon belum, Ya. tambahkan hati belum, tapi incaran sudah. Oke. Jauhkah jarak domisilinya dari sini incarannya, Pak? Kalau jaraknya jauh, dekat itu rasa masih bingung ya Pak. Jarak, maksudnya masih di domisili Penyambungan kah rumahnya? Gimana ya? Atau tetanggaan dengan alamat sekolah kita Ega Logam misalnya? Ini bapak ini jebakan ya. Tidak. Karena tema kita adalah aku, kamu dan kita bersama. Ini relax loh, ya. Gimana kalau? Ya kalau jarak itu relatif ya Pak. Bisa dekat, bisa jauh. Boleh dikasih clue-nya tetangga dengan Ega Logam? Bisa jadi. Boleh juga. Masih bingung Pak. Masih bingung, oke. Nanti keceplosan ngomong. Saran Pak. Iya. Untuk teman kita Pak Awal nih kan. Iya. Jangan kebanyakan bingung kawan. Ini yang mungkin menjadi mungkin. Iya, betul. Iya. Siap. Betul. Makasih ya. Karena gini, sesuatu yang ambigu, sesuatu yang membingungkan, itu kan membuat orang menjaga jarak. Menjaga jarak, kemudian beliau nanti akan mendapatkan ketidakpastian. Karena seseorang ini butuh kepastian, dari kepastian itu nanti seperti cerita Pak Tris tadi, sering ketemu guyon dari semuanya, satu frekuensi nyaman udah jadi. Gitu.
Pak Awal, apa ya? Nyaman satu, udah gitu sering terbuka, welcome aja. Iya. Jangan terlalu banyak sering menutupin. Kita laki-laki jangan sampai kita jual mahal, Iya, betul. gitu loh. Nanti imbasnya omongan orang kita nggak tahu. Tapi Pak Tris, oke, saya tadi tertarik dengan kalimat jangan jual mahal. Ada kemarin celoteh yang saya dengar, jual murah pun tak laku. Berarti Pak, dia usaha jual mahal, nggak laku. Terakhir buat diskon aja, nggak laku juga. Karena udah dari awal udah terlalu mahal. Oke. Sambil menunggu jawaban nanti Pak Awal ya, Pak Tris. Alhamdulillah dan syukur semoga menjadi keluarga Mawar dasar. Amin, 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 ya rabbal alamin. Sudah ketemu dengan Ibu Mahyar. Bu Mahyar juga punya kepribadian baik, punya kepribadian yang mengayomi. Karena sifat guru itu mungkin ditanamkan beliau dalam pikiran dan tindakan beliau. Seandainya, ini seandainya, kita berandai-andai. Seandainya Bapak sampai saat ini belum ada jodoh, ya, seandainya, kriteria Bapak untuk mencari jodoh itu gimana? Saya nggak muluk-muluk Pak. Nah, ya. Yang bisa menerima kekurangan saya, Ya, kondisi orang tua saya itu paling utama bagi saya Pak. ya, ya. Karena bagi saya anak laki-laki itu nggak akan pernah putus dari orang tuanya, Iya, betul. apalagi ibunya. Iya, iya. Itu dia Pak. Kalau dari wanita ataupun perempuan, setelah kita nikahi, dia 100% lepas dari tanggung jawab orang tuanya. Keluarga. Otomatis kita sebagai lelaki, suami, tanggung jawab kita bakal lebih penuh. Iya, Apalagi ke orang tua, iya, betul. ke istri, apalagi yang udah punya anak. Iya, betul. Itu aja. Sesekali matanya ke sebelah Pak, jangan ke saya Pak ya. Saya bangga Pak. Dia dari tadi perhatikan saya Pak. Saya nyimak Pak. Kita kan ini Iya, iya betul. Dari tadi Pak Awal konsen gitu. Baca Bapak, apa kalian cara makan kuaci? Sampai habis Pak. Tunggu ini. Ntar lagi tambahin satu lagi. Saya nyimak Pak. Saya nyimak. Oke, baik. Pertanyaan yang sama. Ini Pak Awal ya. Pertanyaan yang sama saya tujukan kepada Pak Awal. Bapak sedang mengincar seseorang. Kami berharap, kami berdua mendoakan semoga rencana incaran Bapak ini berjalan mulus. Amin. Kalaupun nanti ada halangan nanti kami siap bantu. Apalagi kita sebagai teman, Iya, Pak, ya. sebagai teman. Sebagai teman, apalagi kita udah pernah ngerasain yang namanya jadi anak kos. Iya. Kemudian saya juga berharap, kita juga berharap kita ini kalau sudah sering bersama dianggap seperti keluarga. Iya. Oke Pak Awal, kriteria bagi Bapak untuk mencari wanita idaman menjadi pendamping nanti. Karena di setiap momen itu setiap siswa selalu mengatakan Pak Awal cinta itu harus diperjuangkan loh. Iya. Saya pernah ngomong itu Pak. Itu dari Pak. Itu dari Saya pernah dengar Pak. Pas lewat multimedia Pak. Betul. Anak multimedia kan gini Iya, kali iya. sama Pak Awal. Iya. Saya mau ketawa, Iya. teman saya. Iya. Saya mau kasihan. Memang udah iba. Oke, Pak Awal silakan. Kalau kriteria Pak ya, Iya. yang untuk jadi pendamping saya ini Pak, yang tentunya satu seperti yang kita katakan tadi kan, yaitu bisa menerima kita. Apalagi saya kan orang jauh Pak. Iya. Saya di sini kan kita katakan merantau Pak, yang orang tua saya ada di Indonesia Iya. gitu. Jadi bagaimana supaya nantinya tentunya kedua orang tua saya ini ya baik dari si perempuan atau dari saya itu kan harus ya seperti yang dikatakan Mas Kris tadi kan Iya. harus bisa saling mengerti. Yang kedua tentunya agama. Iya. Setidaknya kan agama. Iya. Nah, nanti agar itu bisa mendidik kita Iya. dan juga anak-anak kita. Oke. Cuman itu aja Pak ya. Nggak apa, nggak harus pandai masak, bisa nyuci. Maka itu bisa belajar sama-sama. Iya. Bisa belajar sama-sama. Mana tahu kan? Enggak, kadang ini benar juga yang disampaikan Pak Awal, bisa belajar, tetapi kadang jangan terlalu lama belajarnya Pak. Karena begini,
ketika masakannya terlalu asin, gimana mas nanti manggilnya sama Pak Awal, bang atau apa? Abang lah. Gimana bang masakannya? Gitu. Yang asinnya 70% yang bilang oh nggak pas gitu. Tapi nggak emosi gitu. Terakhir kayak gitu terus tiap hari makan. Nggak berubah-ubah gitu. Kalau gitu Pak, baru kita kasih dia, coba rasain. Oke sahabat podcast Media Master Studio SMK Negeri 1 Penyambungan, inspirasi ilmu yang mungkin menjadi mungkin. Pertanyaan selanjutnya untuk kedua narasumber. Kayaknya Bapak dulu ditanya nih kan. Enggak, kalau host itu pertama adalah dia yang punya acara. Oh gitu. Itu pasal pertama. Apabila nanti host tidak mempunyai pertanyaan lagi, kembali ke pasal pertama. Gitu. Acara selesai gitu. Itu dia. Saya juga. Awal, Bapak berada di dua jurusan, TKJ dan multimedia. Ini jujur saja. Bapak lebih cenderung ke jurusan mana? TKJ atau multimedia? Kalau pertanyaan itu Pak, saya dua-duanya Pak. Kalau disuruh memilih multimedia atau TKJ? Saya nggak bisa putuskan. Nggak bisa Pak. Kalau disuruh memilih, Karena dua-duanya cinta. seandainya kalau disuruh memilih satu di antara dua, Pak Awal pilih jurusan mana? Nggak bisa saya jawab, karena dua-duanya saya cinta. Beda kalau wanita Pak ya. Iya, inilah mungkin guru itu ya. Takut nanti mungkin anak-anak kita mendengarkan ini ada yang tersinggung. Iya. Oh, ini enggak gitu iya ini. Jadi dua-duanya saya cinta. Oke, baik. Bukan mencari jodoh aja yang susah jawabnya ya. Menjawab ini pun agak susah Pak Awal. Terlalu banyak yang dipikirkan. Iya. Jadi dilema. Karena dua-duanya jurusannya saya rasa match Pak. Iya. Matching bahasanya. Karena dua-dua perlu memang harus berkembang Iya, secara jurusan. semuanya TKJ multimedia itu kayaknya satu Rumpun dalam rumpun Iya. gitu. Jadi kita tinggal bagaimana cara mempelajarinya. Memang Pak Awal pantas dan wajar lah sebagai guru idola. Iya, saya setuju Pak. Iya. Guru muda, guru energik, guru idola di SMK Negeri 1 Penyambungan. Ganteng pula. Salah satu ciri khas Pak Awal ini janggutnya nih ya. Iya. Gimana sekali gitu ya. Sama Saya aja juga bunyinya bingung. Pak. Sehingga nanti tidak salah murid itu menilai Pak Awal seperti itu karena fansnya banyak sekali. Ya, fans. Mungkin karena fansnya terlalu banyak maka cari jodohnya mungkin agak ini. Karena menjaga perasaan banyak orang. Iya. Gak ada hubungannya Pak. Oke, kembali sahabat podcast Media Master Studio SMK Negeri 1 Penyambungan, inspirasi untukmu yang tak mungkin menjadi mungkin. Keinginan Pak Tris selain podcast kita ini berkembang, keinginan Pak Tris kedepannya bagaimana? Kalau menurut saya Pak, lebih dikembangkan lagi Pak. Kalau perlu ada siaran radio, lagi udah kategorinya udah lumayan sih Ya, peralatan kita kan. Ya. Tinggal ada pemancar. Dia pemancar, nggak ada salahnya bisa atau 2 tahun 3 tahun ke depannya. Terlalu lama Pak. Terlalu lama Pak ya. Terlalu lama Pak ya. Terlalu lama. Kalau memang terlalu lama kita buat secepat mungkin. Iya. Nggak ada salahnya kita buat kayak apa Pak? Studio radio ataupun kayak Broadcasting. Iya, broadcasting dan apa? Film. Iya. Karena kan kita kamera ada. Iya, Peralatan ada. Iya. Nggak ada salahnya anak-anak kita ajarin untuk berbicara di luar publik. Ada kegiatan contoh apa? Maaf cakapnya ada perlombaan, Iya. karnaval. Iya. Kita yang apa? Interview, Iya. mewawancarai Reporter gitu. reporter sebagai reporter. Iya. Sebagai reporter supaya anak-anak kita lebih berani berbicara, Tampil tampil di depan publik. Iya. Jadi setidaknya kalau bisa untuk kedepannya Media Master kita ini lebih maju. Udah gitu kita kan punya foto studio juga kan. Punya. Nggak ada salahnya kita kembangkan Pak. Apalagi kalau kita universitas dekat, Iya. sekolah tinggi ya, sekolah tinggi kan. Iya. Nggak ada salahnya kita terapkan untuk buat
sebagai apa? Foto wisuda. Iya, foto wisuda. Ya, maaf cakapnya otomatis kita mencari keuntungan. Iya. Ya, kita nggak usah terlalu besar. Iya. Ambil aja sisi belajarnya, Iya. ilmunya yang kita perlu cari, kita kuasai, kita tambah kan gitu. Oke. Pertanyaan yang sama untuk Pak Awal. Menurut Bapak kedepannya di mana? Lembaga Media Master Studio kita yang hari ini punya unit produksi, unit usaha podcast Media Master. Kedepannya di mana Pak Awal? Ya, yang pertama tentunya saat ini dulu Pak. Iya. Saat ini di mana kita kerja nih? Iya. Apa sih tujuan kita hari ini? Iya. Jadi kalau misalkan hari ini jelas, Iya. kita ke depannya Pak. Oke, iya. Nah kita jalankan dulu program yang ada dulu. Iya. Nah, gitu kan. Iya. Jadi kalau programnya tidak lancar, Iya. ya kan, Iya. baru kita langkah step by step. Oke. Tapi tentunya untuk maju lah. Iya, untuk maju. Jangan sampai mundur. Iya. Semua itu memang harus memikirkan ke depan. Iya, ke depan. Iya. Rencana itu tinggi. Iya. Tapi kalau misalkan di sini kita gagal gimana? Iya, iya, iya. Nah, gitu. Iya. Tapi buat dulu wacana yang ada, kita kerjakan selesaikan, nah baru kita pilih ini ke depannya. Kalau sudah kita buat list-listnya gitu. Baik, sahabat podcast Media Master Studio SMK Negeri 1 Panjabungan, inspirasi untukmu yang tak mungkin menjadi mungkin. Itu pertanyaan umum. Sekarang saya masuk lagi ke pertanyaan pribadi. Sampai apa ya? Iya, aku, kamu, dan kita bersama. Ya, kita yang hadir narasumber cuma 2 pengurus, hostnya 1 pengurus. Oke, di antara yang boleh mulai dari Pak Awal. Apa yang ini ada orangnya dulu ya? Apa yang kamu sukai dari Pak Tris? Maksudnya apa? Iya. Ya cakep Pak. Yang kamu sukai? Senang. Ya, Oh, jadi ya. saya Banyak cakap. Banyak cakap dalam arti kata positif ya. positif. Oh, iya, iya, iya. Oke. Selain sifat banyak cakap dari Pak Tris, orangnya mungkin agak kalau di cewek cerewet gitu lah ya. Kalau di cowok banyak cakap. Tapi itu sama saja artinya Pak Tris. Berarti Iya. kalau Gini, Pak. cerewet loh Pak. Saya tidak boleh membela diri. Iya, iya, membela diri. saya cerewet untuk karena Iya. memang kita udah dengar Iya, ya iya. Pak. Saya untuk di luar saya nggak berani Oke. karena takut menyinggung. Iya. Karena kan kita ada satu Satu preferensi lah yang Iya, bilang kan. iya, iya, iya. Jadi mengucapkan ya walaupun banyak cakap ya Tapi senang. gitu. Oke. Masih Pak Awal ya? Sifat Pak Tris yang disukai lagi apa? Mau memotivasi. Mau motivasi. Oke. Sebenarnya mau mengajarkan yang pengalaman dia. Iya, iya. Intinya yang kebaikan. Iya. Malu saya. Malu. Jangan dikit-dikit ini nanti kalau jatuhkan saya awal. Nggak, memang saya sekali. Nggak, memang saya sengaja. Iya. Ada lagi kan Pak sifat Pak Tris yang disukai? Tadi banyak cakap, Iya. suka memotivasi. Dan mau membantu. Kenapa? Welcome. Oke. Artinya Pak Tris itu tidak memilah dan memilih teman-teman. Nah, itu. Baik. Sisi positif. Sisi beda. Yang tidak Pak Awal sukai dari Pak Tris apa? Mumpung orangnya masih di sini. Nggak apa-apa keluarkan aja. Saya legowo. Kalau nggak sukanya nggak, masih aman semua. Serius. Serius. Serius ya. Yang saya tangkap Pak Tris ini kalau di mata Pak Awal, tapi mohon maaf ya. Nggak apa-apa Pak. Banyak tingkah. Benar Pak Awal ya? Benar ya? Iya kan aja. Tapi asik lah. Oke, Iya. Masih dalam koridor ya? Saya Pak. Maksudnya kenapa banyak tingkah itu biar nggak terlalu. Nggak, jangan tidak boleh. Oke. Pak Tris, itu ya. Sekarang Pak Rizky Rambe. Oh, Yang kamu sukai dari diri Pak Rizky Rambe apa? ya. Saya dengan dia udah lama Pak. Dari kuliah dan satu kerjaan juga. Jadi kalau baiknya mau saling membantu Pak. Iya. Membantu. Care. Nah, dan kita udah sama-sama berjuang juga Pak. Jadi Berjuang dalam arti apa nih Pak? sekolah. Sekolah. Kalau kata yang mencari jodoh ya. Kalau mencari jodoh Bapak udah ditinggalkan ini. Kalau masalah itu jangan saya. Jangan Tristan. Saya banyak juga ucapkan terima kasih
jadi saya sendiri Pak. Kalau nggak ada rezeki mungkin saya nggak tahu menyambungkan ini. Iya. Jadi bantuan dari dia salah satunya sangat Oke. baik. Ada lagi sifat Pak Arfi yang Bapak sukai? Keluarganya Pak, Keluarga. keluarganya sangat welcome sekali. Keluarga aku enggak. Ya, saya welcome juga kan Pak ya. Iya. Jadi keluarganya itu sangat terbuka sekali sama saya. Jadi salah satu kayak saya di sini pertama kali sini ya karena adanya beliau. Oke. Satu saja disebutkan. Yang tidak kamu sukai dari Pak Rizky apa? Kalau ada kegiatan, nah ini kan Pak ya. Mungkin doang kan? Iya. Nah, itu. Dia itu kamu aja Pak. Nah gitu. Sekali dia dong gitu kan. Aku pengen dia tahu kayak mana tampil gitu juga. Oke. Nah, gitu. Jadi selalu saya grogi Pak. Dia kapan groginya? Jadi kena beban mentalnya gitu. Memang kadang, dan itu pernah saya rasakan. Kita gampang menyuruh orang, menyuruh murid untuk melakukan interview atau masuk dalam lensa segi petak itu 4 kamera itu. Tapi ketika kita diwawancara kita memang grogi juga kan. Udah gitu kita menginginkan apa pertanyaan selanjutnya? Iya. Bisa nggak kita jawab? Iya. Ini nggak yang bakal kita pikirkan kan? Iya. Oke. Masih Pak Awal ya? Banyak ya Pak. Iya. Sekarang Pak Kivi. Nah, Apa yang ingin kamu sukai? Keluarkan semua. kalau untuk Bapak salah satunya banyak ilmu yang saya dapatkan. Biasanya dari belajar kamera tentang bagaimana podcast ini ya, Bapak itu ilmunya bisa saya dapatkan. Oke. Nah, ilmunya. Ada lagi? Dan kebaikan Bapak juga ada. Apa-apaan ini? Satu yang tidak suka dari sikap Pak Kivi apa? Omongan aja jangan. Kalau untuk saya ini enggak ada Pak. Serius. Serius Pak, masih aman. Saya yang merasa banyak salah sama. Oke. Barisan laki-laki sudah kita. Udah beres ya? Udah beres kan? Saya mulai dari pinggir dulu. Lihat fotonya Pak Bu Hidayah. Ini untuk siapa? Itu Bapak. Saya juga. Iya. Iya? Enggak ada di pikiran kita. Enggak, cara ngomongnya itu kan. Kayak nggak terima. Aku aja yang dipertanyakan gitu. Oke. Bu Hidayah. Sebagai rekan kerja, mitra ngajar, kemudian juga sebagai pengurus podcast Media Master Studio. Apa sifat Bu Hidayah yang Bapak lihat yang bisa dijadikan panutan, contoh atau yang dari positif? Kalau untuk Hidayah salah satu senior saya Pak. Iya. Jadi tentunya saya sangat menghargai ibu-ibunya. Dan untuk ibu itu untuk saat ini saya rasa ibu itu agak pendiam. Iya. Jadi saya kurang tahu gimana karakternya gitu. Satu sifat yang tidak disenangi dari Bu Hidayah. Itu tadi Pak. Diamnya itu. Iya, jadi saya juga jadi- segan gitu. Jadi jawabannya itu untuk kebaikan dan sisi negatif Nah, ya. itu. Segi positif dan negatif. Positif dan negatif. Tapi ibu itu orangnya fair juga. Oke, kembali ke bawah. Ibu Nur Saadah Batubara. Saya pengen kalau Bu Hidayah karena tadi agak pendiam mungkin karakter beliau tidak diketahui secara rinci. Iya, sih. Sekarang Bu Hidayah. Bu Saadah. Bu Saadah. Coba dilihat Pak senyumnya itu. Jangan membela diri. Ingat. Oke. Dan saya juga perhatikan jujur saja lah. Ada chemistry saya lihat antara Pak Awal dengan Bu Saadah. Mudah-mudahan chemistry-nya berlanjut terus. Amin. Iya. Kita hanya bisa mendoakan Iya, sebagai sahabat kan. iya. Kami hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk sahabat kami, adik kami. Di suatu ketika, di suatu momen, kalian tuh kayak Tom and Jerry. Iya. Berawal dari seperti itulah saya dengan Mahir. Iya. Berawal dari jadi dari situlah kami memulai. Iya. Dan saya sudah tamat. Sahabat kita ini awal adalah dia nggak percaya. Tapi ya selalu jalan bareng. Iya. Saya sering memperhatikan, mungkin barangkali sebagai tim saya yang saya komandoi. Saya melihat ada chemistry antara Pak Awal dengan Bu Saadah. Kemudian di suatu momen saya melihat seperti Tom and Jerry. Tetapi kadang dengan Tom and Jerry itu
dalam tanda kutip lucu, lucu. Artinya mungkin barangkali kalau zaman kita dulu anak-anak, tapi ini anak-anak yang sudah dewasa, gitu. Lucu. Coba Bapak melihat bagaimana Gus Ada itu sifatnya bagaimana menurut Bapak? Dua sifat positif saja. Kalau untuk usaha itu orangnya baik juga, baik, mau membantu nih. Iya. Baik dan membantu. Ada lagi sifat yang ini? Cukup. Dan kayaknya ada kata cukup nih. Berarti ada kata selanjutnya Pak ya? Oke, di post. Gus Ada kadang bercandanya kadang ini barbar ya. Artinya spontanitas. Spontanitas bisa menjadi over Iya. Kalau nggak bisa mencikapi cara dia berbicara, Iya. bakal bisa sakit hati. Iya, Padahal iya. itu hanya sebuah guyonan. Iya betul. Saya juga sering melihat mungkin Pak Rizky agak mental lah sekarang mungkin setelah keluar. Dan sering dibecandai oleh Gus Ada gitu. Tapi proses bercandanya memang bercanda kan bisa dengan komunikasi verbal, bisa dengan tingkah laku, bisa dengan lirikan, bisa dengan ini. Saya melihat memang Gus Ada ini orangnya ceria, kemudian orangnya punya sifat perasaannya agak halus gitu. Nah, di satu momen ketika misalnya Gus Ada merasa tidak nyaman dengan Bapak, apa yang Bapak lakukan biar Gus Ada itu nyaman lagi sama Bapak? Kalau hal itu Pak, saya lebih tidak begitu ya saya biarkan aja Pak. Mungkin dia butuh mau tidak diganggu. Ya kan karena itu ada gitu juga Pak. Jadi kita itu butuh sendiri gitu, nggak mau diganggu dan apa. Kalau kita hal itu kita terjadi pada kita kan kita juga gitu Pak, nggak mau diganggu. Jadi kalau dia seperti itu, ya udah biarkan aja Pak. Oke. Saya baru teringat kemarin ketika Gus ada kegiatan di sekolah lain. Ketika kita mau foto bareng di sekolah ini, ini momennya nih. Pak Awal terlambat. Gara-gara Pak Awal jadi beliau tidak sempat lagi ke sekolah saya. Jadi dia dalam tanda kutip merajuk dan tidak mau mencakapi Pak Awal. Kalau mencakapi pengurus yang lain mau, tapi Pak Awal tidak mau. Itulah contohnya. Iya betul. Tapi ada satu momen saya lihat karena mungkin barangkali dia sudah merasa nyaman dengan Pak Awal, dia ini lagi nggak ada dulu lagi hatinya gitu. Kenapa sih Pak Awal itu? Dia nyaman gitu. Nggak tahu. Nggak, serius. Saya nggak tahu. Yang kemarin itu kita foto bareng, dia merajuk itu Pak, merajuk, kemudian merasa biang keroknya itu kesalahannya itu Pak Awal. Diralat Pak, jangan merajuk. Kesel. Bukan terasa juga itu. Mungkin karena dia juga sudah sama-sama. Kok oke gini jadi nggak usah lah. Tidak. Serius. Itu mungkin. Oke. Sifat yang tidak kamu sukai dari Gus Ada? Kamu ini aja. Untuk saat ini masih aman sama loh. Oke, sama. Bergeser dengan Ibu Maya. Sebutkan satu saja yang kamu sukai sifat Bu Maya dan satu sifat Bu Maya yang tidak kamu sukai. Abaikan aja yang di samping dulu. Izin Mas ya Mas. Mungkin Bu Maya satu kata yang kata Bapak bilang, tapi banyak kata sebenarnya. Tapi intinya sangat membantu saya. Oke. Sifat yang tidak Pak Awal sukai dari Bu Maya? Kalau saat ini itu dibilang Sudah terwakilkan gitu. ibu itu orangnya mungkin cuma susu, tapi dari bagi itu sebenarnya ada orang yang baiknya. Tidak bisa menyimpan sesuatu, itulah karakter rumahnya. Cepat-cepat tapi Iya. Bergeser satu lagi, Ibu Fitri. Apa yang kamu suka, yang Pak Awal suka dari Ibu Fitri sifatnya dan yang tidak disukai sifatnya? Kalau semuanya masih disukai Pak. Ya belum ada yang saya rasa yang tidak disukai. Jadi kalau untuk Bu Fitri orangnya ceria. Nah, jadi menularkan kita juga jadi ceria Pak. Baik. Pak Tri kita sesuaikan? Nggak apa-apa. Oke, baik, sahabat podcast
Media Master Studio SMK Negeri 1 Penyambungan sebenarnya sih untukmu ya nggak mungkin menjadi mungkin. Pertanyaan yang sama dengan Pak Tris ini bergerak cepat saja. Oke. Bu Hidayah. Nggak jauh beda sih sama yang dibilang kawan kita si awal. Dia terlalu banyak dia gitu aja. Jadi kita bingung. Kita takut bercandain dia. Salah. Tahu salah. Oke, ini nanti mudah-mudahan. Cuma kalau untuk tim bagus sih. Mudah-mudahan Bu Hidayah nanti dengar merubah sifat dan nanti saya nanti kalau ketemu gitu terus. Oke, Pak Rizky Rambe. Itulah Pak. Nggak jauh beda sih Pak. Kalau untuk si awal si Rizky Rambi kan anaknya membantu, apalagi kami sering olahraga sama kan untuk badminton sama juga dengan saudara awal kan. Cuman dia satu sering lambat. Itu kadang saya buat nggak marah sih, kesel. Itu lambat. Di mana? Di rumah Mas. Oh ya bentar. Suruh duluan nggak datang. Oke, Pak Awal. Orangnya di sebelah. Ini terus terang aja ya. Nggak sukanya aja lah Pak ya. Langsung. Nggak sukanya itu pelimpan. Itu kadang kesel. Dalam arti apa nih pelimpangan? Segala sesuatu mengambil keputusan Pak. Apalagi tentang jodoh. Itu dia poin. Saya to the point Pak. Karena tadi saya berani to the point karena beliau udah tahu saya kan gitu kan. Dan saya sebagai teman ataupun abang lah di antara kita di pengurus. Pertama Bapak yang diseniorkan. Kedua kalau di antara saya sama Fitri itu sama tahunnya. Cuma beda di tanggal. Saya duluan udah lama minum garam. Udah. Itu deh, nggak sombong sih. Kalau bisa untuk si awal ke depannya harus punya sikap, apalagi untuk tentang jodoh gitu. Laki-laki harus punya sikap. Jangan kita, harus berani memang. Harus terima. Satu lagi, laki-laki itu harus berani terima resiko. Apapun bentuknya. Betul. Oke, bergeser lagi ke Pak Direktur. Pak Direktur, bagi saya Bapak itu motivasi saya Pak. Serius? Iya Pak, bener. Gini Pak, di mindset saya, di pemikiran saya, maaf nih Pak ya sebenarnya, Bapak dengan keterbatasan mental, fisik, kemauannya luar biasa Pak. Saya malu gitu kan Pak. Saya kadang nengok anak-anak yang fisiknya sempurna. Saya makanya kadang lebih seneng nengok, apalagi anak-anak yang disabilitas berprestasi. Saya kadang sedihnya sedih bahagia. Cuma kadang dia bisa dengan keterbatasan dia. Kenapa yang anak-anak normal kok nggak bisa? Makanya saya terapkan untuk kedepannya bagi putri saya gitu Pak. Dia harus bisa segala hal. Satu lagi dia harus tahu bagaimana menolong orang dan mengucapkan terima kasih. Gitu. Itu paling penting. Jangan malu. Bagi saya dalam hidup Pak, yang pertama jangan malu minta tolong. Jangan malu bilang terima kasih. Yang terakhir jangan malu memberi. Itu Pak. Itu aja. Bagi saya Bapak itu motivasi bagi saya sih. Sifat yang tidak disukai dari Pak Kipri apa? Sikap kayak Sita. Udah kita aja. Kamu lagi lain. Oke, bergeser ke Bu Fitri. Kalau Fitri Maida ya, kita kalau dibilang di UNIMES satu angkatan, cuma kita nggak pernah ketemu. Jurusannya beda? Beda, dia di MIPA. Oh iya. Saya di olahraga, kita ketemu di SMK 1 Pak. Dipertemukan di SMK 1, orangnya saya cukup salut, kekeluargaannya kuat. Kuat. Mau dia membantu, nggak pernah marah. Satu lagi, kita nggak tahu kan, tapi bagi saya dia itu nggak pernah marah. Kayak seperti ceria. Ceria. Dari wajahnya bisa menceria. Kekurangannya Pak. Iya. Bagi Bu Fitri sekali-kali marah. Tapi yang dipukul malah Nanti kalau biasa. Maksudnya marah sekali aja udah cukup Pak. Gitu. Jadi kami tahu. Nanti kalau ngomong, Oke, Bu Fitri di sana dengar ya. Nanti jadi sifat marah itu dibiasakan kebiasaan. Iya, pas bener sih Pak. Oke.
ke bawah, Ibu Mahyar. Sadar aja dulu Pak. Bukan, Bu Mahyar dulu, Bu Mahyar dulu. Mahyar dulu. Oke, nanti karena ada pertanyaan lagi yang menyangkut usaha. Hati-hati Pak, nanti masuk. Masuk aja. Oke, Bu Mahyar, dalam tanda kutip saya tanya bukan sebagai seorang Iya. istri, bukan teman hidup, Sebagai rekan, ya, sebagai kerja. pengurus ya. Bagi saya Bu Mahyar itu bagus sih, mau motivasi, Iya. mau berbagi ilmu sama yang lain. Iya. Contoh kayak kita yang kurang, oke. Kadang dia nyeletuk, ini kalau ini kayak gimana? Iya. Nah, kadang kan kita sebagai tim kan otomatis kita nggak terpikir ke situ. Iya, betul. Kadang Bu Mahyar ini melengkapi, Iya. gitu loh. Apa yang kurang di bagian ini? Iya. Pas enggak kan gitu. Iya. Gitu Oke, ya. yang negatifnya? Negatifnya ya, Keluarkan saja Pak. iya. Nanti bakalan nggak dicubit kok. Bukan dikasih wajib keluar kamu. Nggak Pak, untuk apanya ya paling tegas itu kan tegas saya suka tegasnya. Yang nggak sukanya itu kadang sering kesel. Dia orangnya kadang sering kesel aja. Keselnya ya kadang sama kita juga gitu, terutama sama saya. Ya, berarti kadang moodnya gitu. Cuma kalau untuk tim beliau bagus sih. Ya. Bergeser ke Ibu Saada, ya. Sifat Ibu Saada yang Bapak suka ya? Orangnya welcome Pak, seru. Ya. Saya sukanya walaupun dia baru pertama jumpa kami kan, saya kan orangnya suka bercanda. Iya. Gitu kan Pak. Saya bercandain gimana sih ini anaknya, sakit hati nggak? Oh rupanya pandai dia membalasnya. Oke, cocok berarti dia bergaul lah. Saya senang seperti itu istilahnya. Ada feedbacknya, saling menyerang, saling balas membalas kan. Nggak mudah baperan gitu. Nggak mudah berperan. Iya. Ya memang iya Pak, dia nggak mudah berperan gitu. Kadang kan ada sebagian dijikin langsung baper, gitu kan. Sakit hati. Iya, hati-hati gitu. Yang tidak disukai dari Ibu Saada. Yang nggak disukai ya itu tukang repet juga. Asik direpetin ya. Harusnya asik awalnya direpetin. Salah kan sini. Iya. Kenapa sih awalnya direpetin? Iya. Kan mau jewer, nggak segan sama siapa. Naluri. Ya. Oke. Pak Awal. Ini pertanyaannya agak butuh jawaban yang serius, jujur. Jangan takut. Dan tidak apa-apa melalui media podcast ini Bapak sampaikan sesuatu yang mungkin tidak tersampaikan selama ini. Pertanyaan saya adalah, di antara pengurus ini ada nggak yang Bapak incar? Untuk saat ini Jangan baik dari tadi. Karena jadi lagu itu. iya kan untuk saat ini Pak. Tunggu, biar saya perinci jawabannya. Nah, Yang masih lajang, Bu Saada, Bu Hidayah. ya. Adakah di antara mereka dua yang masuk incaran Bapak tadi? Maksudnya kriteria. Kriteria, kalau kriteria ada Pak. Enggak, saya langsung to the point saja. To the point. Orangnya tidak kriteria. Kalau kriteria masih umum. Iya. Spesifik. Oke. Fine. Adakah di antara mereka dua yang sudah Bapak incar? Kalau saat ini Pak, Ya. belum. Oh, berarti incaran yang tadi bukan Bu Saada, Belum. bukan Bu Hidayah. Kalau boleh tahu Pak, siapa Pak orangnya? Ya, itu rahasia. Kan hati nggak tahu Pak. Yang bola balikan itu memang kuasa. Mungkin Iya. saat ini enggak, tapi bisa jadi nanti iya kan gitu. Saya pertegas sekali lagi Pak Awal. Apakah incarannya itu ada di pengurus? Tidak. 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 Atau rekan kita yang ada di tenaga kependidikan? Kenapa siapa itu? Staf di sana? Enggak ada. Berarti orang luar? Tidak. Bukan pengurus kita? Bukan. Oke. Pak Tris yakin? Enggak Pak. Saya dari tadi nonton dengerin jawabnya dia nih. Kayaknya nggak pas gitu loh.
ambigu jawabannya. Ambigu ya. Inilah iklannya ya. Inilah saya nggak suka Iya. ya Pak. Terlalu apa ya? Ragu. Padahal kan ragu-ragu itu perbuatan setan. Iya. Padahal melalui inilah momen kadang tersampaikan sesuatu yang tidak tersampaikan gitu maksud saya tadi. Maka saya pertegas. Jangan. Udah tepatkah jawabannya itu? Kalau urusan ini Pak, memang belum. Belum ada di kepengurusan yang diincar atau sudah ada tetapi tidak Bawa ke polisi. Kayaknya kayak interogasi kali sih. Nggak BAP. Oke, jelas ya. Jelas ya. Urusan ini belum Pak. Oke. Urusan ini. Tidak di kepengurusan. Yang urusan ini. Oke, baik. Pak Tris, Iya Pak. apa saran nasihat Pak Tris untuk Pak Awal agar sifat pelan-pelannya itu jangan muncul lagi? Ya. Harus berani Pak. Kita jadi laki-laki harus berani. Satu lagi harus berani terima resiko. Iya. Pilihan hidup cuma dua, diterima sama tidak. Iya. Itunya. Iya atau tidak. Kalau udah tidak, ya udah kita cari putaran baru. Iya. Enggak. Kalau udah iya, lanjutkan. Kan gitu. Sebagaimana kemampuan kita sebagai laki-laki gitu. Betul. Kita manusia punya batas kemampuan. Jangan dipaksa, tapi harus saling memberi, berbagi. Jangan saling memendam. Iya. Pak Awal, kesempatan sudah ada, peluang sudah ada. Kata orang, peluang itu tidak akan datang dua kali dengan hal kondisi yang sama. Cermati dan ambil peluang seperti yang disampaikan Pak Tris tadi, risikonya apapun. Intinya terima ambil resiko. Iya, kehidupan kita tidak tahu nih ke depan nih. Waktu seiring berjalan, konsekuensi hidup juga semakin ke depan semakin tinggi. Niat Bapak untuk berumah tangga dalam waktu dekatkah atau masih ada rentang waktu yang mungkin agak lama? Karena kalau pulang kampung ini salah satu pertanyaan nih. Kenapa Pak Awal tidak berani pulang kampung? Kenapa? Karena sebelum pintu dibuka, pertanyaannya kamu sudah punya jodoh nak? Kalau tidak pulang sana gitu. Kalau nggak kapan? Kapan? Cuma 5 huruf memang Iya, ya. iya. 5 huruf kapan tapi yes. Oke Pak Awal. Dalam waktu dekatkah atau masih ada rentang waktu? Kalau antara waktu, ya saya bilang tadi Bang, kalau memang ada dan saya sudah sanggup, orang tua juga sudah oke, pasti saya oke kan Bang. Yakinkah pada diri Bapak punya kriteria yang banyak gitu untuk mencari seseorang dijadikan pendamping hidup? Kalau Bapak punya persyaratan mungkin tidak ada manusia yang sempurna loh Pak di dunia ini. Iya Pak, saya tahu kalau hal itu Pak. Tapi saya bilang tadi, mungkin belum waktunya. Bapak risih nggak ketika misalnya teman mengatakan seperti ini, Pak Awal cinta itu harus diperjuangkan loh, atau murid-murid mengatakan seperti ini, yang dalam tanda kutip murid-murid yang dekat dengan Pak Awal, apalagi saya dengar Bapak dulu wali kelasnya kelas 11 multimedia, yang sekarang kelas 12 multimedia. Mereka selalu menyatakan, Pak Awal ini kapan lagi kami mau perbaikan gizi untuk makan itu saja Bapak gitu. Pernah saya dengarkan seperti itu? Nggak risihkah seperti itu Pak misalnya? Kalau risih sih enggak Pak ya, tapi itu bagus Pak, mereka istilahnya perhatian. Jadi mengingatkan saya, loh, Bapak ini kok belum main gitu. Berarti mereka bagus Pak. Mengingatkan saya gitu. Cuman yang tahu faktor-faktornya kan saya Pak. Iya betul. Kan mereka hanya melihat, tapi kan merasakan kan kita. Oke Pak Awal, betah nggak di Panjabungan di Mandalika kali ini? Karena Bapak kan merantau nih. Iya. Langsung saja Pak. Iya. Alhamdulillah ya Pak, karena pun dari sebelum saya kemari kan saya sudah tekad juga. Saya lihat penyambungan ini gimana. Iya. Jadi setelah saya lihat penyambungan dan saya pertimbangkan buat daerah sebelum saya kemari Pak, sebelum saya jadi guru di SMK saat kan saya juga sudah ada di Medan. terima di Lupakang. Oh, Lupakang. Lupakang gitu kan. Dan baru saya kemari, itu tadi kan ada Pak Rizky kan? Iya. Nah, Pak Rizky saya lihat sekolah dia mengajar kan gitu kan. Terus saya lihat kondisinya dan suasananya asik Pak, gitu. Jadi terus saya pulang, terus saya komunikasi sama orang tua, tapi kembali juga kepada saya gitu kan. Jadi saya langkahkan kembali, saya pilih penampungan dan alhamdulillahnya Pak sampai saat ini, alhamdulillah saya masih betah di sini. Betah nyaman. Nyaman. Oke.
Pak Tris. Iya iya Pak. Bapak juga kan tidak asli sini. Iya, Tidak asli sini, orang Siantar ya. Tebing. Asli tebing ini. Ada rasa nyaman nggak di Panjabungan atau Mandiri Natal Timur? 2 bulan pertama Pak, saya pertama tinggal mungkin karena memang belum ada pertemanan kan gitu. Iya. Udah gitu sempat nggak tahu kita mau jalan kemana, nongkrong di mana, Iya. kita mau berbagi cerita di mana, gitu kan. 2 bulan itu saya rasakan kayak kok bingung saya di Panjabungan ini, gitu. Apa saya balik lagi ke Medan? Tapi saya berpikir kan orang tua sudah di sini. Apalagi kebetulan saya anak paling kecil, Iya. yang bontot, jadi ya, mau gimana lagi, memang udah tanggung jawab, apalagi kita laki-laki kan Pak, mengurus orang tua ke depannya kan gitu. Ya udahlah, saya coba pelajarin cara bergaul di sini seperti apa, bermasyarakatnya seperti gimana. Ya alhamdulillah Pak, sampai sekarang dari 2016 lah saya lebih menetapnya di sini kan. 2015 masih pulang balik hanya Sudah 6 tahun Pak ya? Sudah alhamdulillah sudah 6 tahun dapat rezeki jodoh di sini, ya alhamdulillah nyaman. Udah gitu masih jauh dari tingkat kriminalitas Pak. Iya. Baik sahabat podcast Media Master Studio SMK Negeri 1 Panjabungan. Sebelum saya tutup rekan-rekan semuanya, satu pertanyaan untuk bersama. Apa keinginan Pak Tris dan Pak Awal melihat kebersamaan kita ini untuk kedepannya, kemudian apa saran-saran yang perlu disampaikan untuk selalu kebersamaan kita terlalu kompak, untuk selalu kompak maksudnya, sehingga ke depan Media Master Studio ini tetap langgeng di SMK 1. Oke, silakan. Saya tidak mulai dari mana, silakan ya. Saya silakan untuk yang Yang tua, menghormati. Ini ceritanya kan sebetulnya. Ya Pak ya. Kita harus menghormati yang lebih tua. Iya, menghormati senior. Kedepannya Pak, kita lebih solid lagi. Udah gitu, ini kemungkinan memang karena waktu libur. Iya betul. Jadwal masih sebagian gantung kan. Iya. Kan? Semoga kedepannya kita udah buat jadwal, kita makin solid gitu loh. Oke. Ada kekurangan kayak saya selaku manajer program. Iya. Ada kekurangan, tolong dibantu, diisi. Begitu juga dengan manajer IT. Iya. Saling membantu. Kita di sini buat sebuah keluarga. Iya. Inilah wadah kita. Jangan contoh adalah masalah besar diperkecil, Iya. adalah masalah kecil diselesaikan. Jangan dibiarkan. Iya. Oke, Pak Awal. Sepertinya coba sudah komplit Pak. Komplit di sini semua. Sudah mewakili. Tinggal adalah keluarga. Iya. Kalau udah sama dengan keluarga pasti ada saling tolong menolong, membantu, dan pasti sudah itu. Mana yang salah, yang benar itu sudah. Kayak yang namanya keluarga pun pasti ada konflik. Iya. Nggak ada yang lurus-lurus aja. Oke, baik sahabat podcast Media Master Studio SMK Negeri 1 Panjabungan, inspirasi untukmu yang tak mungkin menjadi mungkin. Demikianlah pembicaraan kita untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Pak Tris, Ya, udah gitu aja. selaku manajer program, dan Pak Awal selaku manajer IT. Semoga nanti kita lanjut di sesi kedua dengan adanya bertambah kehadiran Rekan semuanya. Dan potensi. kami berdua Pak, berterima kasih juga sama Pak Direktur. Iya. Sudah mengundang. Zulkifli Iya. sudah mengundang menanyai kami. Walaupun kalau kita udah ngerasa dari rumah tadi udah gak enak. Iya. Oke, baik sahabat semuanya, demikian saja. Terima kasih. Banyak maaf, mohon maaf apabila ada salah kata, salah hilaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.